Selamat siang, segera kembali menjumpai Anda, saya Chandra Sugarda. Pemirsa, sebuah aksi perampokan bersenjata terjadi dini hari tadi di Bilangan Cipinang, Jakarta Timur. Sementara seorang pria di Tangerang membunuh mantan kekasihnya yang memiliki pacar baru. Itulah bagian dari laporan kami hari ini, termasuk kasus perampokan di atas bus dengan menyuntikkan obat bius ke dalam minuman kaleng yang dijual. Baik pemirsa, segera kita buka lembar kriminal pertama. Sebuah aksi perampokan bersenjata terjadi dini hari tadi di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Seluruh penghuni rumah selamat meski kawanan perampok sempat mengeluarkan tembakan. Kawanan perampok berhasil membawa 1 unit mobil dan 1 unit motor milik korban. Bapak di sini tiarap langsung nunduk ini. Dia dari luar situ. Pintu terbuka. Tahrir, seorang pejabat Departemen Kehutanan, lolos dari terkaman peluru perampok saat berupaya menggagalkan aksi pencurian di kediamannya kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur, pukul 2 dini hari tadi. Namun kijang krista miliknya berikut 1 unit sepeda motor milik anaknya, raib dicuri 6 orang tidak dikenal yang menyatroni rumahnya dengan motor. Komplotan pencuri bersenjata api ini masuk dengan merusak pintu depan rumah. Saat itulah alarm mobil berbunyi dan membangunkan penghuni rumah. Nah, pertama tembakan yang kedua itu hampir kena bapak tuh yang itu, yang kecil ini nih, tembakan ini. Jadi ke sini, nih ya. Nah, ini terus bapak lari ke sana tanpa ini gitu, tanpa rasa takut gitu, tanpa rasa sadar. Sana tembakan lagi, menunduk bapak kena tembok yang tadi itu, melencengnya ke sini. Karena dipergoki penghuni rumah, salah seorang pelaku kemudian memuntahkan timah panas sebanyak 3 kali. Beruntung tidak satupun penghuni rumah yang terluka akibat aksi ini. Kasus perampasan dengan kekerasan ini kini ditangani petugas Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Bayu Sugarda dan Aan Dwi Puantoro melaporkan. Diduga karena dibakar api cemburu, Rina, seorang gadis belia, tewas mengenaskan akibat tikaman pisau mantan kekasihnya yang cemburu karena Rina memiliki kekasih baru. Ibu Rina juga tidak luput dari korban penusukan tersangka pelaku. Rina, 21 tahun, kini terbujur kaku di kamar mayat Rumah Sakit Umum Tangerang. Rina tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat tikaman pisau di bagian lehernya. Karyawan sebuah optik ini dibunuh oleh kekasihnya BR di rumah kontrakan Rina dan ibunya di kawasan Cimone, Tangerang, Minggu malam. Tetangga korban menuturkan sekitar pukul 11 Minggu malam terdengar teriakan minta tolong dari kontrakan Rina. Namun pintu rumah terkunci sehingga warga terpaksa masuk melalui jendela. Terus itu alternatif, saya pukul kaca jendela pakai tangan, Pak. Saya pukul montan, saya buka pakai tangan. Dengan masuk saya membuka kunci dari dalam. Nyatanya kuncinya nggak ada. Dari gitu adik saya langsung pecahin semua kan, langsung pecah. Saya karena kan ada rontongan itu pecah. Pas udah itu udah bersih gitu, adik saya langsung masuk. Pas dia masuk, ngeliatin kejadian lagi ibunya yang lagi dibunuh, lagi ditusuk di sininya benar nih. Melihat masa datang, tersangka menghentikan aksinya. Tersangka kemudian diamankan warga, sementara Rina dan ibunya dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang teramat parah. Rina meninggal dalam perjalanan, sedangkan ibunda Rina, Mugiati, 46 tahun, harus dirawat intensif akibat luka tusuk di perut dan leher. BR yang sehari-hari berdagang buah ini diduga menikam Rina dan ibunya akibat dibakar api cemburu, karena Rina telah memiliki kekasih baru. Namun pengakuan tersangka BR berbeda. Menurut tersangka, dirinya tidak memiliki hubungan kekasih dengan Rina, bahkan Rina telah lama meneror kekasihnya. Saya mohon sama dia, kalau pacar saya tolong jangan diganggu, jangan sering diteror lagi. Dia nggak peduli, dia cuek, nggak digubris. Saya kesel, saya tabok dia. Ya, dia teriak, dia ngelawan, berontak. Saat Rina melawan itulah BR menjadi gelap mata. Pisau buah yang dibawanya langsung ditikamkan ke leher Rina. Ibu Rina, Murgiati, yang berteriak minta pertolongan menjadi korban berikutnya. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif tersangka sesungguhnya. Bayu Sugarda, Yudianto, dan Yusrizal melaporkan. Ditolak pinjam uang, seorang keponakan di Kebumen, Jawa Tengah mencekik leher bibinya hingga tewas dan merampas perhiasan korban. Setelah kabur 5 hari, akhirnya tersangka disergap polisi.
tersangka pembunuh bibinya sendiri Tasem disergap tim Reskrim Polsek Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Kasus ini berawal saat Subarkah yang pengangguran ini datang ke rumah korban di desa Pasimpar, Karanganyar. Kepada korban yang juga bibinya, tersangka hendak meminjam uang Rp100.000 untuk pergi ke Jakarta mencari pekerjaan. Karena tidak memiliki cukup uang, korban akhirnya menolak permintaan tersangka. Penolakan ini membuat tersangka Subarkah emosi dan terjadi perang mulut dengan korban yang tak lain bibinya sendiri. Korban yang berumur 64 tahun dicekik tersangka. Meski korban sempat memberi perlawanan, namun karena kalah kuat, akhirnya korban tewas dicekik tersangka. Sebelum kabur, tersangka merampas cincin dan 2 giwang di telinga korban. Kapolsek Karanganyar AKP Pawit Setianto menjelaskan, semula kasus ini nyaris tak terungkap karena korban yang tinggal sendirian ditemukan tewas dengan luka cekikan. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya Tuti yang mengantar makanan. Dari hasil penyelidikan mengarah ke tersangka Subarkah. Setelah ditangkap, tersangka digiring ke Mapolres Kebumen. Keluarga korban berharap tersangka dijatuhi hukuman setimpal. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Bambang Hengki melaporkan. Seorang ibu muda tega membuang bayi yang baru dilahirkannya. Alasannya malu karena bayi itu adalah hasil hubungan gelap. Selengkapnya sesaat lagi. Sabun bening antibakteri. Seorang ibu muda tega meninggalkan bayi yang baru dilahirkannya di sebuah hutan dekat pekuburan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beruntung bayi tersebut dapat diselamatkan dan pelaku diciduk polisi. Beginilah kondisi bayi yang belum berumur sehari yang ditemukan seorang penggali kuburan di areal pemakaman di Desa Pembatan, Kecamatan Landasan Ulin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bayi seberat 2,6 kg dan diberi nama Desi Parlina ini diduga setelah dilahirkan kemudian ditinggal ibunya karena saat ditemukan masih terbelit ari-ari. Penemuan bayi ini berawal dari jerit tangis seorang bayi yang terdengar seorang warga yang tengah menggali kuburan. Setelah dilaporkan mengenai penemuan bayi ini, beberapa petugas langsung melakukan penyisiran mencari jejak sang ibu yang tega membuang bayinya. Sekitar 3 jam setelah ditemukan, tersangka ibu bayi Nurbaya disergap polisi di rumahnya tidak jauh dari lokasi penemuan bayi tersebut. Tersangka Nurbaya mengaku bayi yang baru dilahirkan terpaksa dibuang karena hasil hubungan gelapnya dengan pacar yang meninggal dunia akibat kecelakaan beberapa bulan lalu. Sejak ditemukan, bayi mungil ini bersama tersangka ibunya dibawa petugas ke Rumah Sakit Banjarbaru untuk menjalani perawatan medis, karena baik kondisi tersangka maupun bayinya masih dalam keadaan lemah. Atas perbuatannya, tersangka Nurbaya terjaring pasal 308 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bewen melaporkan. Seorang pelaku dan penadah curanmor di Kebumen, Jawa Tengah disergap polisi. Tersangka juga diduga melarikan seorang gadis di bawah umur. Darto Arianto, 37 tahun, tersangka pencuri kendaraan bermotor yang juga sebagai penadahnya, disergap tim Reskrim Polsekta Kebumen di Desa Kretek Rowo Kele, Jawa Tengah. Disinyalir daerah operasi tersangka hingga ke daerah Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita sebilah celurit yang diduga sering digunakan dalam aksinya. Selain curanmor, diduga tersangka Darto juga melarikan gadis di bawah umur seorang pelajar SMU di Kebumen. Kapolsekta Kebumen AKP Mangarip menjelaskan, dari laporan orang tua korban, tersangka menculik sebut saja Anyelir sejak 25 Agustus lalu. Menurut Mangarip, atas perbuatannya, tersangka Darto dikenai pasal berlapis, yakni pencurian kendaraan bermotor dan melarikan gadis di bawah umur. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Bambang Hengki melaporkan. Lagi-lagi, komplotan pencuri yang biasa beraksi di dalam bus kota disergap polisi. Mereka berkedok sebagai pengamen yang membaca puisi, sementara anggota komplotan lainnya menodong korban dengan pisau. Bang, bukan untuk baku hantam, Nusantara berdiri, bukan untuk dihancurkan, Nusantara kau maha kaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Bumi Rencong sampai Cendrawasih. Berampar beribu suku, berampar beribu pulau, bermacam-macam budaya. Tapi bumi Nusantara, dia teror di mana-mana mengatasnamakan suku dan agama. Cukup sekian dan terima kasih.
Mungkin sudah tak asing lagi bagi Anda yang biasa naik bus dalam kota mendengar bait-bait puisi yang biasa dikumandangkan para pengamen. Pria ini juga sudah biasa berpuisi dalam bis kota. Tapi kali ini ia berpuisi di kantor polisi. Hendra dan ketiga temannya ini kini terpaksa meringkuk di tahanan Polda Metro Jaya. Ketiganya tertangkap basah unit 6 tim 1 Resmob Polda Metro Jaya ketika sedang beraksi di dalam bus kota T41 jurusan Cakung Tanjung Priok. Keempat komplotan spesialis pencuri di dalam bus kota ini biasanya berbagi tugas. Modusnya, sementara 2 rekannya beraksi, Hendra berpuisi dan 1 orang lainnya menjaga pintu bis agar mereka tak kesulitan saat kabur usai beraksi. Mereka mengaku biasanya mengincar handphone dan tas para calon penumpang wanita. Hasil curian biasanya dijual ke penadah untuk kemudian hasilnya dibagi 4. Polisi menyita barang bukti berupa 2 buah pisau yang biasa dipakai beraksi dan 4 kartu identitas mereka. Mutia Nandika, Aulia Wulan, dan Miller Abba melaporkan. Seorang warga negara Afrika Selatan disergap karena mengedarkan putau. Tetaplah bersama Sergap untuk informasi selengkapnya. Dua tersangka pengedar ganja disergap tim Reserse Narkoba Poltabes Bandung di 2 tempat yang terpisah. Dari kedua tersangka, petugas menyita 6 ons ganja dan 1 paket ganja kering siap edar. Aceng, tersangka kurir ganja, disergap tim Serse Narkotika Poltabes Bandung, Jawa Barat saat membeli rokok di sebuah warung. Dari tangan tersangka, petugas menemukan 1 paket ganja yang rencananya akan diantarnya ke seorang pembeli di sebuah hotel berbintang. Dari informasi tersangka Aceng yang sehari-hari tukang parkir ini, petugas menggerebek sebuah rumah di Jalan Asmarandana, Bandung. Di salah satu kamar, petugas meringkus tersangka Sandi, berikut ganja seberat 6 ons, timbangan, uang hasil penjualan Rp180.000, serta sebuah handphone. Saat disergap, Sandi sedang membagi ganja menjadi paket kecil siap edar. Menurut keterangan kepolisian, ganja dibeli Sandi dari seorang temannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian seharga Rp250.000 per ons. Kemudian dijual tersangka dalam paketan kecil seharga Rp25.000. Menurut catatan kepolisian, tersangka Sandi merupakan pemain lama yang pernah mendekam dalam sel karena kasus serupa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ilmi Hatta melaporkan. Seorang warga Afrika Selatan tersangka bandar putau disergap polisi. Penyergapan dilakukan setelah polisi menangkap seorang wanita yang mengaku kurir putau. Dari tangan tersangka disita 50 gram putau senilai hampir 13 juta rupiah. Mitan Deni Melani, 32 tahun, warga negara Afrika Selatan ini tak henti-henti menutupi wajahnya saat lampu kamera terus menyorotinya di Mapolres Jakarta Timur Senin siang. Pria yang biasa dipanggil But ini akhirnya berhasil diringkus unit narkotik Polres Jakarta Timur setelah menjadi target operasi 1 minggu lamanya. Polisi memang tak langsung menyergap But. Sebelumnya, polisi terlebih dahulu menyergap Fitri setelah salah satu aparat berpura-pura akan membeli putau sebanyak 50 gram dari But. Wanita 27 tahun yang biasa menjadi kurir But ini akhirnya disergap di sebuah restoran cepat saji Aryan Plaza, Jakarta Timur. Polisi langsung menyita 50 gram putau senilai 12,5 juta rupiah yang sudah terbungkus rapi dalam bungkus rokok. Tak lama, polisi menyergap But di sebuah restoran di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Fitri mengaku sudah 4 bulan menjadi kurir But. Ia tergiur karena mendapat upah Rp500.000 sekali antar. Kenal sama Mita Deni, gimana ceritanya bisa kenal sama Mita Deni? Dikenalin sama teman. Gimana ceritanya bisa kenal gitu? Terus diajak jadi ini, suka nganterin barang gimana? Gak tahu, tiba-tiba dia nyuruh saya bawa plastik isinya yang saya nggak tahu. Kamu mau aja? Ya saya pikir itu nggak ada apa-apanya. Berapa kali disuruh? 3 kali. Berapa? 3. Menurut But, hampir setiap bulan menjual putau hampir 100 gram untuk seorang pengedar di kawasan Cideng. Pria yang sehari-harinya tinggal di Gang Salamun, Rawabelong, Jakarta Barat ini mengaku mendapat barang dari MX.
juga warga negara Afrika Selatan yang kini menjadi buron polisi. Mutia Nandika, Aulia Wulan, dan Miller Aba melaporkan. 4 pemuda yang tengah pesta putau di sebuah wartel di Kemayoran, Jakarta Pusat disergap polisi. Sedangkan 9 remaja yang tengah pesta ganja di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat dijaring. Diduga selain pesta ganja, mereka juga akan menggelar pesta seks. Saiful, Baharudin, Slamet, dan Henry, 4 tersangka pengedar dan pemakai putau ini disergap tim Reskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat saat pesta putau di sebuah wartel tadi malam. Keempat tersangka selama beberapa bulan ini menjadi target operasi polisi. Dalam penggerebekan di kawasan Serdang Raya, Kemayoran, tersangka Saiful alias Oglek yang diduga dalam komplotan ini terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur. Dari tersangka, petugas menyita 1/4 gram putau yang dipecah menjadi 19 paket hemat. Dalam pemeriksaan, Saiful mengaku membeli putau dari TN seharga Rp220.000. Setelah dibagi menjadi 20 paket, putau dijual lagi seharga Rp25.000 per paket. Sementara itu, 9 tersangka pengedar dan pemakai ganja yang tengah berpesta ganja di kawasan Jati Pinggir, Tanah Abang dijaring tim narkotika Polres Metro Jakarta Barat. Setelah menangkap Abdurrahman alias Omen, petugas membekuk Heri Yanwar, Alex, Adi, Syafudin, Iwan, Agus, serta 2 gadis remaja, Tika dan Widi. Petugas menduga mereka berencana menggelar pesta ganja sekaligus pesta seks. Selain menyita 1/4 kilogram ganja, petugas juga menyita minuman penambah vitalitas tubuh. Petugas masih memburu CK, teman Omen yang selama ini menjadi bandar besar ganja. Eni Saputra dan Vivin Kurniawan melaporkan. Anda berniat membeli minuman kaleng saat berada di atas angkutan umum? Waspadalah, karena sejumlah perampok kini menyuntikkan serbuk Lexotan ke dalam minuman kaleng untuk membius calon korbannya. Tetaplah bersama Sergap. Tiga orang komplotan pencuri spesialis di atas bus kota disergap polisi. Modusnya, mereka membius korban dengan bubuk Lexotan yang disuntikkan ke dalam minuman kaleng. Sekilas tak ada yang aneh dengan kaleng-kaleng susu kemasan siap minum ini. Bahkan tak ada yang menyangka jika isi kaleng susu ini sudah tercampur dengan bubuk Lexotan yang sudah dihaluskan. 5 buah kaleng susu ini adalah barang bukti yang disita unit Jatanras Polda Metro Jaya dari tangan Emput, Sutomo, dan Hartono, 3 anggota komplotan pencuri yang biasa beraksi di dalam bus kota dengan modus berpura-pura menjadi penumpang dan memberi minuman kaleng yang sudah dicampur obat Lexotan kepada korbannya. Untuk menutupi lubang bekas suntikan Lexotan, minuman kaleng tersebut ditutup dengan stiker. Polisi menangkap basah komplotan pencuri yang sudah beraksi hampir 12 kali ini di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat. Pelakunya saya ikut kerjanya. Sudah 10 kali, Bu. Iya. Ikut kerja nelayan, Bu, kapal pelele. Saya diajak, Bu. Saya nggak bisa pulang kampung. Hasilnya lebih banyak emang ya? Hasilnya saya nggak seberapa, Bu. Iya, cuma dikasih 30 dan 20. Mereka biasa beraksi dengan berpura-pura menjadi penumpang, kemudian mendekati dan mengajak ngobrol calon korban yang duduk sendiri. Setelah itu si korban diberi minuman kaleng yang telah disuntik bubuk Lexotan hingga tak sadarkan diri dan barulah mereka beraksi. Tas berisi handphone, dompet, dan uang serta perhiasan adalah barang-barang yang biasa mereka incar. Kini polisi masih memburu 2 tersangka lain yang biasa bertugas menyuntikkan bubuk Lexotan ke dalam minuman kaleng. Aulia Wulan, Mutia Nandika, dan Miller Aba melaporkan. Dan kini saatnya Bang Napi menyampaikan pesan-pesannya untuk Anda. Sekarang ini narkoba sama remaja udah kayak temen akrab banget. Cuman biar sering dikasih tahu gimana bahayanya. Tetap aja banyak remaja yang udah jadi budak narkoba. Mau di kota, di kampung-kampung, udah merata.
Biasanya kalau kagak pelajar, mahasiswa atau kumpulan remaja, cowok maupun cewek, nyimak berita tadi. Kemarin 2 tempat di Jakarta digerebek polisi gara-gara dipakai buat pesta narkoba. Dan katanya mau dilanjutin sama pesta seks. Nih, buat para orang tua, sekali lagi, awasin itu pergaulan anak-anak. Tahu nggak, kalau anak ente udah jadi budak narkoba, biasanya sih, kalau udah overdosis alias OD, atau ketangkep polisi, baru pada nyesel. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Dan pemirsa, demikian Sergap edisi hari ini. Saya Chandra Sugarda akan kembali menjumpai Anda esok pada jam yang sama. Selamat siang dan sampai jumpa.